Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pelajar, tuan-puan, ahli majelis sarahan dalam talian yang dihormati. Alhamdulillah kita masih boleh jumpa dan sihat walafiat dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan. Dan pada hari ini kita nak dengar pembentangan daripada 4 pelajar bersabit dengan tajuk-tajuk yang dah dipilih mengenai sejarah Indonesia masa kolonial. Supaya tak membajir masa, saya nak bagi laluan kepada Elva R. Maulida. Elva, masa pembentangan setakat 5 hingga 10 minit saja. Sila mulakan dari sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banten terhadap Belanda pada abad 19. Masalah kajian yang diambil diantaranya ada kondisi politik dan pemberlakuan pajak tanah, peranan politik elit agama, keresahan sosial rakyat Banten, perlawanan rakyat Banten, dan peranan Kiai Jawara dan Umaro di Banten. Metode yang saya gunakan adalah literatur review, yakni studi literatur yang bersifat sistematik, jelas, menyeluruh, dan mengidentifikasi, menganalisis data-data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, dan sumber online lainnya yang mendukung topik. Kemudian masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama, kondisi politik dan pemberlakuan pajak tanah. Perlu kita ketahui bahwa sistem hak atas tanah di Banten berasal dari zaman Kesultanan dan mengalami perubahan seiring waktu dan akibat masuknya dari administrasi pemerintah kolonial. Ada yang disebut dengan sawah negara yang meliputi daerah dataran rendah. Tanah yang dibagikan kepada rakyat boleh digarap dengan syarat membayarkan upeti sebesar 1/10 dari hasil garapannya. Namun dalam kenyataannya, pemberian tanah oleh Sultan ini dikaitkan dengan pajak atas hasil panen dan juga adanya kewajiban kerja bakti terhadap Sultan. Oleh karena itu, selain memberikan perlindungan kepada rakyat, Sultan juga memiliki kekuasaan penuh atas politik dan perekonomiannya. Setelah aneksasi Kesultanan Banten oleh Dendel pada tahun 1808, politik kesultanan berada di bawah pengawasan Belanda. Kemudian pada masa Raffles, kebijakan Dendel sebelumnya dihapuskan dan adanya kebijakan baru dari Raffles, yakni kebijakan pajak tanah. Kesultanan menentang adanya kebijakan ini karena akan berpengaruh pada perpolitikan mereka. Pada saat itu juga, pemerintah kolonial dihalang-halangi untuk memperoleh informasi bagaimana keadaan tanah di Banten. Dengan begitu, rakyat ini mendapatkan kesan bahwa adanya pajak berganda yang memberatkan, maka semua kesalahannya ini dilimpahkan kepada pemerintah kolonial. Dikarenakan terjadi kekacauan politik, anarki, dan ambruknya sistem administrasi, Sultan diperintah untuk memerintah kembali Banten, khususnya di Banten Selatan pada tahun 1810. Siasat tersebut bertujuan untuk meredam kekacauan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian, peranan politik elit agama. Adanya transformasi pola kekuasaan tradisional ke rasional legal menimbulkan kekecewaan dan perlawanan di kalangan elit agama. Peranan elit agama ini sangat penting karena mempunyai kekuasaan karismatik yang efektif terhadap rakyat. Kekuasaan politik para kiai juga ditandai dengan banyaknya tarekat dan pesantren-pesantren, khususnya selama tahun 1870 hingga 1880-an. Kemudian, keresahan sosial rakyat Banten. Pergolakan sosial ini ditandai oleh ketidakpuasan yang berujung pada pemberontakan silih berganti. Pemberontakan ini juga ditunggangi oleh komplotan dan kejahatan sosial. Faktor-faktor lainnya semakin memburuk sistem politik, terus adanya kebencian religius gitu terhadap penguasa asing. Nah, hal-hal tersebutlah yang paling menonjol
dalam pemicu terjadinya perlawanan-perlawanan atau pemberontakan. Ditambah lagi, dengan langkanya uang dan rendahnya harga hasil pertanian sehingga seringkali memicu kerusuhan sosial. Ternyata kebencian rakyat ini terhadap pamong praja hampir sama rasa kebenciannya terhadap penguasa asing. Selanjutnya, perlawanan rakyat Banten. Di tahun 1800-an, banyak sekali terjadi pemberontakan, baik itu pemberontakan kecil maupun pemberontakan besar, yang disebabkan oleh faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi. Nah, beberapa perlawanan di antaranya ada perlawanan Tumenggung Demang pada tahun 1825, perlawanan ini tentang pemungutan pajak. Lalu ada perlawanan tahun 1827 oleh Mas Jalkadia yang berhasil mengarahkan semangat rakyat yang tidak senang dengan pemerintah kolonial. Kemudian antara tahun 1831 hingga 1839, banyak pemberontakan yang terjadi, namun dengan mudah ditumpas oleh pemerintah kolonial. Para pemimpin berhasil ditangkap. Namun pada perlawanan 1836, pemimpin yang berhasil lolos, diantaranya ada Ratu Bagus Ali. Kemudian pada tahun 1845 terjadi pemberontakan atau peristiwa Cikarang Udik, di mana kaum pemberontak ini merebut rumah tuan tanah di sana dan membunuh tuan tanah beserta keluarganya. Lalu pada tahun 1850 ada pemberontakan Nokia yang dicetuskan oleh Raden Bagus Jayakarta dan menewaskan Demang Cilegon. Nah, pemberontakan ini disebabkan adanya rasa dendam atas persoalan pengangkatan bupati. Kemudian antara tahun 1851 hingga 1871 juga masih banyak terjadi pemberontakan, di antaranya ada peristiwa Usuk, peristiwa Pungut, kerusuhan Kolelet, dan kasus Jayakusuma. Pada tahun 1887 hingga 88, kekuatan sosial dan agama ini mulai mengkristalisasi dan mengarah pada gerakan perlawanan yang lebih besar, yang lebih kita kenal sebagai pemberontakan petani Banten tahun 1888 yang dicetuskan atau dipelopori oleh Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Haji Bagus Ismail, dan Kiai Haji Wasid. Meskipun pemberontakan ini dikatakan sebagai respon penghinaan pemerintah kolonial terhadap agama Islam, namun ternyata tujuannya lebih dari sekadar itu. Salah satunya ialah menyingkirkan kekuasaan Belanda di Banten. Dan terakhir, peranan Kiai, Jawara, dan Umar di Banten. Kepemimpinan Kiai ini dengan ilmu agamanya menjadi rujukan utama masyarakat dalam menyelesaikan masalah sosial mereka. Kemudian peranan Jawara dengan kekuatan ekonomi dan fisik yang mereka miliki turut mengamankan rakyat, dan pada umumnya mereka ini tergabung dalam perkumpulan persilatan. Lalu ada Umaro memegang peranan yang berkaitan dengan aspek latar pendidikan atau disebut juga dengan kaum terpelajar Banten. Kemudian kesimpulan, bentuk perlawanan rakyat Banten berujung pada berbagai pemberontakan yang disebabkan berbagai faktor. Dalam ini kebencian rakyat bukan hanya terhadap pemerintah kolonial saja, melainkan terhadap pamong praja Banten. Pemberontakan yang tujuannya lebih dari sekedar mengajukan birokrasi, namun juga mengembangkan sistem pemerintahan yang dibangun oleh penguasa asing. Selain itu juga kendali politik dari golongan pamong praja Banten. Peranan Kiai, Jawara, dan Umaro sangat penting dalam mengumpulkan semangat rakyat, ditandai pula dengan kuatnya antara sistem sosial dan keagamaan. Berbagai perlawanan-perlawanan yang banyak dipimpin oleh tokoh-tokoh agama, meskipun kepemimpinan militeristik di sini tidak begitu tercermin sebagaimana kepemimpinan militer, sehingga pemberontakan yang dilakukan ini sangat cepat bisa dituntas oleh pemerintah Belanda. Nah, berbagai pemberontakan yang terjadi dari tahun 1800-an hingga pecahnya pemberontakan 1888 ini kemudian memaksa Belanda untuk meninjau kembali bagaimana mereka menjalankan politik kolonialnya. Dan ini data pusaka yang saya gunakan. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Elva, dan kita nak dengar pembentangan berikutnya daripada Fatima and Aina. Fatima, masa pembentangan juga serupa 5 hingga 10 minit. Sila mulakan dari sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, apakah PPT saya sudah terlihat? Ya, terus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Nuraina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Geger Cilegon, perjuangan rakyat Belanda melawan kolonialisme tahun 1888. Kemudian topik yang akan saya bahas di sini yaitu pertama ada latar belakang, terus kedua ada persiapan menuju perlawanan, ketiga bentuk perlawanan, keempat pasca perlawanan. Metode yang saya gunakan yaitu library research atau yang disebut juga dengan kajian pustaka atau studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Nah, kemudian masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama itu latar belakang. Geger Cilegon merupakan peristiwa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh masyarakat Cilegon, Banten terhadap kekuasaan pemerintah Belanda yang terjadi pada tanggal 9 Juli 1888. Perlawanan yang dilakukan oleh kalangan tertindas sebagai bentuk protes atas ketidakpuasan rakyat atas pemerintah kolonial yang semena-mena. Maka makna dari sebuah perlawanan di sini adalah mempertahankan atau memperjuangkan suatu keyakinan dengan gigih. Terus kemudian terdapat faktor yang mengakibatkan terjadinya peristiwa Geger Cilegon ini, yaitu adanya ketidakpuasan masyarakat Cilegon terhadap pemerintahan Belanda, kemudian faktor dari ekonomi, lalu adanya dorongan semangat sufisme. Faktor yang pertama yaitu ketidakpuasan masyarakat Cilegon terhadap pemerintah Belanda. Nah, masuknya Belanda pada abad ke-19 ini mulai menimbulkan persoalan yang besar bagi masyarakat Banten. Karena perubahan yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda ini mengubah sistem pemerintahan yang dibuat oleh Kesultanan Banten dari struktur pemerintah tradisional beralih ke pemerintahan modern Eropa. Nah, hal ini membuat dampak yang buruk bagi tatanan hidup masyarakat. Nah, ditambah pemerintah Belanda melaksanakan sistem perpajakan yang baru, tindakan sewenang-wenang yang memaksa masyarakat harus bekerja lebih keras dalam beberapa pembaruan yang membuat rakyat menderita. Tidak hanya itu, nilai budaya, sosial, dan agama akan diusik sehingga membuat para elit agama semakin tidak terima atas perlakuan pemerintah. Sehingga timbullah reaksi masyarakat Banten, khususnya di Cilegon, dengan melakukan aksi perlawanan yang dikenal dengan Geger Cilegon. Kemudian, yang kedua ada faktor ekonomi. Nah, pemberontakan tahun 1888 yang terjadi di Cilegon ini juga dipicu rasa ketidakpuasan masyarakat Cilegon terhadap kebijakan kolonial Belanda dalam masalah perpajakan, pengaturan harga, dan inflasi yang tinggi. Selain itu, pemerintah kolonial Belanda yang hanya mengeruk keuntungan dari masyarakat Cilegon tanpa melihat kesejahteraan umum kaum pribumi, tidak adanya perhatian lebih kepada masyarakat sehingga pemerintah kolonial Belanda ini tidak memikirkan nasib masyarakat yang hidup dalam kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Pembangunan yang dibuat dan sarana prasarana seperti jalanan, jembatan, dan sekolah hanya untuk kepentingan Belanda tanpa adanya timbal balik yang baik dan hanya ada disorganisasi oleh pemerintah Belanda. Lalu yang ketiga yaitu ada semangat sufisme. Nah, sebab timbulnya perlawanan Geger Cilegon ini sebagian bersifat keagamaan yang lahir dari keprihatinan terhadap kemerosotan iman di kalangan rakyat, dan sebagian lagi bersifat politik yang lahir dari kebencian terhadap ancaman pengaruh Barat yang terus mendesak. Kemudian, sebagai akibatnya dari hal tersebut, maka gerakan perlawanan itu sangat diwarnai oleh gerakan anti Barat. Nah, adanya kehadiran tarekat Qadiriyah membawa masyarakat Banten untuk lebih bertindak tegas dan keluar dari tekanan kolonial Belanda. Melalui figur Syekh Abdul Karim Al-Bantani dengan mengangkat isu-isu sentral seperti jihad fisabilillah,
kolonial kafir harus diusir dan sebagainya, mendapatkan simpati dari masyarakat luas. Nah, gerakan yang menjadi penggerak jihad atas agama yang merupakan kerangka utama organisasi sosiopolitik dari pemberontakan tahun 1888 Masehi di Banten ini membuktikan bahwa semangat Sufisme mendorong Muslim untuk memberontak kepada pemerintah kolonial Belanda dengan mengedepankan struktur organisasi tarekat dan kiai. Yang keduanya merupakan inti kekuatan yang menimbulkan pemberontakan terhadap kolonial Belanda. Kemudian selanjutnya ada persiapan menuju perlawanan. Nah, secara kronologis, persiapan menuju perlawanan di Cilegon dapat diurutkan sebagai berikut, yaitu ada 7 Februari sampai 13 Maret, itu diadakan 3 kali pertemuan untuk melakukan pembahasan mengenai persiapan perlawanan yang dilakukan di Rumah Haji Marzuki yang dihadiri oleh para ulama dari Serang, Anyar, dan Tangerang, dan juga pemuka masyarakat dari Serang dan Anyar. Kemudian pada bulan Maret sampai dengan April tahun 1888, diadakan pertemuan kembali untuk perumusan perlawanan tersebut yang diadakan di Rumah Kiai Haji Wasit dan Rumah Kiai Haji Sadeli, serta Rumah Haji Marzuki. Kemudian pada tanggal 23 Juni tahun 1888, diadakan pertemuan yang dihadiri oleh para tokoh atau ulama seperti Haji Marzuki, Haji Wasit, dan Haji Ismail, serta Haji Ishak. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan masalah mengenai ketersediaan alat persenjataan, pembagian tugas, pergerakan pengikut, serta penyelenggaraan pelatihan pencaksilat. Nah, pada pertemuan ini, Kiai Haji Wasit itu mengusulkan untuk melaksanakan perlawanan pada tanggal 12 Juli. Namun pada akhirnya peristiwa perlawanan tersebut ditetapkan pada tanggal 9 Juli tahun 1888. Kemudian tanggal 7 Juli 1888 diadakan pertemuan para kiai untuk melakukan persiapan terakhir dan pematangan persiapan gerakan perlawanan di Cilegon di rumah Kiai Haji Muhammad Ahya di Jombang Wetan. Kemudian pembahasan selanjutnya itu ada bentuk perlawanan. Nah, dalam perlawanan di Cilegon ini, adanya strategi yang dirumuskan oleh beberapa ulama dan kiai. Perumpamaan strategi itu seperti bidak permainan catur, di mana semua kiai itu memiliki peran yang berbeda-beda. Nah, strategi perlawanan ini dipimpin oleh Haji Wasit. Dalam misi penyerangan ini dilakukan dari arah selatan yang dipimpin oleh Haji Tubagus Ismail dan Haji Usman. Kemudian dilakukan juga penyerangan dari arah utara yang dipimpin oleh Kiai Haji Wasit dan Kiai Haji Usman. Kemudian ada Haji Abdul Ghani dan Haji Nuriman. Setelah itu, pasukan selanjutnya dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu dipimpin oleh Lurah Jasin dan Jaro Kejuruan. Nah, kelompok pertama ini menyerbu penjara untuk membebaskan para tahanan perang. Kemudian kelompok kedua, yaitu yang dipimpin oleh Haji Abdul Ghani dan Haji Usman. Di sini mereka menyerbu kepatihan. Kemudian kelompok ketiga dipimpin oleh Kiai Haji Tubagus Ismail dan Haji Usman untuk menyerang rumah asisten residen. Kemudian selanjutnya juga ada pembagian tugas lain, yaitu adanya konseptor penyerang, yaitu oleh Arsyad Towil, dan juga ada koordinator lapangan, yaitu Kiai Haji Muhammad Ahya. Nah, orang-orang tersebut serta beberapa pengawalnya itu menetap di Jombang Wetan untuk memonitor segala penyerbuan, tepatnya itu di rumah milik Kiai Haji Muhammad Ahya yang dijadikan markas penyerangan. Kemudian selanjutnya ada puncak perlawanan peristiwa Geger Cilegon. Itu serangan pertama dilakukan pada tanggal 8 Juli yang dipimpin oleh Haji Tubagus Ismail. Nah, ia memimpin sejumlah besar partisipan, terutama yang berasal dari daerah Arjowinangun, Bulacir, dan Cibeber. Nah, sasaran dari serangan pertama ini langsung ditujukan kepada salah satu rumah dumas, yaitu asisten residen yang merupakan salah satu juru tulis di kantor Karesidenan Cilegon. Nah, sementara itu, bersamaan dengan serangan tadi, juga dilakukan serangan yang dilakukan oleh Haji Tubagus Ismail.
Nah, perlawanan ini dilakukan di bagian tenggara Cilegon. Itu pasukan pemberontakan diperintahkan untuk menuju ke Patihan, namun ternyata setibanya di sana tidak mendapatkan Pati yang ada pada saat itu karena Pati sedang berada di Serang. Oke, Kemudian Fatimah, rakyat masa Banten melakukan serangan pembentangan. umum yang dilaksanakan pada Halo Fatimah, masa pembentangan habis. Sila tutup, nak bagi laluan kepada yang lain. oh iya. Oke, kita nak dengar pembentangan berikutnya daripada Fitriani Andani. Fitri, masa pembentangan serupa 5 hingga 10 minit. Sila mulakan dari sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani Andari. Di sini saya akan menjelaskan tentang Saminisme sebagai gerakan perlawanan sosial tradisional terhadap kolonialisme Belanda pada abad ke-19 sampai 20. Nah, adapun masalah kajian yang akan dibahas yaitu yang pertama adalah latar belakang Saminisme, kemudian dinamika gerakan Saminisme, dan strategi perlawanan tradisional sosial. Adapun metode yang saya lakukan dalam melakukan penelitian ini yaitu menggunakan studi kepustakaan, di mana studi kepustakaan ini merupakan suatu metode yang mengumpulkan informasi dan data melalui berbagai kajian literatur, seperti buku dan jurnal ilmiah. Sama seperti sumber yang digunakan, yaitu sumber data sekunder, yakni buku dan jurnal ilmiah. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang Saminisme. Nah, gerakan Samin ini muncul pada tahun 1890 ketika petani di Blora semakin berkembang akibat dari adanya kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Nama Samin ini berasal dari seorang penduduk yang bernama Samin Suresentiko dan ia menjadi pemimpin dari gerakan Saminisme. Gerakan Saminisme ini muncul sebagai gerakan aksi moral yang dilakukan oleh Samin Suresentiko dalam melawan pemerintahan Belanda. Gerakan moral ini kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan sosial kultural, bahkan menjadi ideologi baru bagi para penganutnya. Gerakan Samin ini tentunya berpegang teguh pada suatu ajaran bahwa harus berbuat baik dan jujur, tidak boleh panjang tangan, tidak boleh saling membenci dan menyakiti hati orang lain, karena mereka percaya bahwa akan ada hukum karma. Nah, pada awalnya pemerintah Belanda ini tidak curiga terhadap gerakan Samin, sebab mereka ini menganggap gerakan Samin sebagai ajaran agama saja, yang tentunya tidak mengganggu keamanan pemerintahan Belanda. Namun ternyata pada tahun 1905, mulai terlintas dalam pikiran masyarakat Samin untuk melakukan perlawanan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya gerakan Saminisme yaitu adanya ketidakpuasan dalam diri masyarakat Samin, khususnya Samin Surentiko, yang membebankan penduduk harus membayar pajak serta menyerahkan hasil tani kepada Belanda. Kemudian, adanya kebijakan pemerintah Belanda yang menjadikan hutan sebagai perusahaan negara, menyebabkan para petani sekitar hutan di Blora ini tidak memiliki akses untuk memanfaatkan hutan sebagai sumber kehidupan mereka. Dan faktor yang terakhir yaitu karena pengenalan sistem perekonomian modern yang menggunakan uang sebagai alat tukar masyarakat Jawa, tanpa ada pengecualian yang menyebabkan semakin parahnya beban kehidupan petani di Jawa. Kemudian, dinamika gerakan Saminisme. Kronologis dari gerakan Saminisme. Pada tahun 1890, Samin Suresentiko ini mulai mengembangkan ajarannya di daerah Blora. Banyak masyarakat yang tertarik dengan ajarannya, sehingga dalam waktu singkat banyak masyarakat yang menjadi pengikutnya. Hal ini ditandai pada tahun 1903, pengikut Samin telah mencapai 722 orang di Blora dan di Bojonegoro. Hingga tahun 1907, masyarakat Samin ini mampu mencapai lebih dari 5.000 orang. Kemudian pada tahun 1905, mereka melakukan perlawanan dengan bentuk perlawanannya yaitu dengan menolak memberikan sumbangan untuk lumbung desa yang dikelola oleh Belanda, menolak mengembala ternak bersama Belanda, dan menolak membayar pajak. Perlawanan ini tentunya tidak menggunakan senjata dan tanpa kekerasan. Ketika mulai melakukan perlawanan dan ditambah pengikut masyarakat Samin yang semakin banyak ini, pemerintah Belanda semakin was-was. Akhirnya, mereka menangkap pengikut Samin untuk dipenjarakan, dan Samin Surentiko ini sendiri pun ditangkap dan diasingkan ke Sumatera hingga ia meninggal dalam status tahanan pada tahun 1917.
Nah, menurut Sastroatmojo, menyebutkan terdapat 3 unsur gerakan feminisme yang berkembang di Jawa. Yang pertama yaitu gerakan ini mirip organisasi proletariat kuno, di mana organisasi ini tuh menentang sistem feodalisme dan kolonial dengan kekuatan agraris terselubung. Yang kedua yaitu gerakannya bersifat utopis, maksudnya yaitu tanpa adanya perlawanan fisik yang mencolok. Dan yang terakhir, tantangan yang dialamatkan kepada pemerintahan ini memperlihatkan prinsip diam. Maksudnya dengan tidak membayar pajak, membayar tiket kereta, tidak menyumbang tenaga untuk negeri, dan menjaga peraturan agrarian dan mendewakan diri sendiri. Kemudian ada strategi perlawanan tradisional. Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Samin ini terbilang cukup unik dan beda dari yang lain, sebab perlawanan yang dilakukan merupakan perlawanan gerakan sosial tradisional yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan. Mengapa dikatakan gerakan sosial tradisional? Sebab Saminisme ini merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Samin yang mengajarkan keluhuran budi, kesederhanaan, dan persaudaraan yang diwujudkan dalam sebuah budaya masyarakat Samin. Adapun strategi gerakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Samin yaitu ada 2, secara damai dan merangkul masyarakat non-Samin. Untuk secara damai dibagi lagi menjadi 2, yaitu menggunakan demo tembang dan demo diam. Strategi secara damai, demo secara diam ini bagi perlawanannya dilakukan dengan komunikasi secara nonverbal, yakni diam. Nah, diam di sini maksudnya bukan berarti tidak berkomunikasi, melainkan hanya ada satu juru bicara yang menyampaikan segala aspirasinya. Tentunya dalam memilih juru bicara ini sudah dilakukan perencanaan yang matang dalam menentukan siapa komunikatornya, pesan apa yang disampaikan, dan bagaimana cara menyampaikannya. Kemudian demo menggunakan tembang ini dilakukan tidak dengan cara berteriak maupun dengan kekerasan, melainkan dengan melakukan menyanyikan tembang, sebab tembang dianggap sebagai simbol untuk menyampaikan pesan dan kritik secara damai. Kemudian strategi merangkul masyarakat non-Samin ini, pada awalnya masyarakat Samin merupakan masyarakat yang ditolak gitu oleh masyarakat umum dan pemerintah, sebab sikap masyarakat Samin ini sangat tertutup dengan dunia luar, sehingga dianggap aneh dan masyarakat non-Samin ini tuh meminimalisi hubungan dengan masyarakat Samin. Namun, ketika melakukan perlawanan di Blora terhadap Belanda, masyarakat Samin memiliki keinginan untuk bersatu dengan masyarakat non-Samin agar pertahanan semakin kuat. Masyarakat Samin pun merangkul masyarakat non-Samin dengan cara berkomunikasi melalui penyadaran dan ajakan untuk bersatu demi melawan penjajah. Masyarakat Samin ini berusaha untuk meyakinkan dan memberi pemahaman kepada masyarakat non-Samin akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, strategi-strategi tersebut dilakukan berdasarkan landasan hidup dan ideologi masyarakat Samin, yang merupakan ciri dari budaya masyarakat Samin yang berdasarkan kepada pandangan mereka terhadap ajaran damai. Adapun ajaran damai masyarakat Samin ini dipelopori oleh Samin Surentiko sebagai pemimpin gerakan Samin. Ia mendasari ajaran ini pada sebuah perkataan yang menyatakan Ajra drengkisrei, tukar padu, dah pen kemeren, aja kutil jumput, bedok colong. Yang artinya, jangan memiliki hati yang jahat, jangan berperang mulut, jangan iri hati pada orang lain, dan dilarang mengambil milik orang lain. Nah, artinya, ajaran untuk hidup damai ini tuh, dan tidak membangun perseteruan dengan orang lain ini pun diterapkan pula pada saat melawan Belanda. Jadi kesimpulannya adalah gerakan perlawanan Saminisme ini merupakan gerakan sebagai pandangan hidup yang mengajarkan untuk harus berbuat baik dan menghindari kekerasan. Ajaran Samin ini kemudian berkembang menjadi sebuah budaya tradisional masyarakat Samin yang tetap dipegang teguh hingga pasca kolonialisme. Ajaran Samin dicetuskan oleh Samin Surentiko pada tahun 1890 dan diterima dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena keadaan masyarakat Blora pada abad 19 terdapat tekanan dari pemerintahan kolonial Belanda. Tentunya, perjuangan Samin dan penangkapan Samin Surantika ini merupakan bukti bahwa Samin Surantika telah berjuang melawan kolonial Belanda yang tentunya telah memberikan kontribusi dalam perjuangan nasional. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Fitriani, dan akhir sekali kita nak bagi laluan kepada Sita Laisa. Sita, pembentangan struktur 5 hingga 10 menit. Sila mulakan dari sekarang. Sebelumnya apa Oke, terus. sudah terlihat? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sita Laisa. Sebelumnya mohon maaf karena tadi laptopnya agak bermasalah, jadi share screen lewat HP. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai gerakan Samin Perlawanan Rakyat Tanpa Kekerasan pada tahun 1890 1914. Jadi masyarakat Samin adalah sekelompok masyarakat yang menganut ajaran Saminisme. Ajaran ini sendiri dipelopori oleh Samin Surasentiko. Jadi masyarakat Samin ini mengadakan perlawanan atas kebijakan-kebijakan yang berlaku oleh pemerintahan masa kolonial Belanda. Jadi metode penelitian yang saya lakukan adalah kajian pustaka atau studi literatur, di mana metode ini dilakukan dalam kajian untuk dengan cara mengumpulkan sumber-sumber tertulis. Hasil dan pembahasan. Samin Surasentiko adalah dengan nama lain Raden Kohar. Samin Surasentiko ini adalah petani, sesepuh atau guru kebatinan dan pemimpin pergerakan melawan pemerintah kolonial. Adapun cerita mistis mengenai awal ajaran Samin Surasentiko adalah ketika Samin melakukan bertapa dan mendapatkan buku yang sebenarnya Samin Surasentiko itu buta huruf. Namun ia bisa membacanya dan mendalaminya. Cerita tersebut cukup populer di kalangan masyarakat Samin. Lalu gerakan Samin. Pada tahun 1905 hingga 1930 terjadinya pembangkangan sosial oleh masyarakat Samin yang dipelopori oleh Samin Surasentiko. Nilai-nilai ajaran yang diajarkan oleh ajaran Samin itu sendiri berpusat pada akses hutan dan pertanian, juga pelestarian alam. Jadi ajaran Samin ini bertujuan untuk mengajarkan hidup yang lebih baik. Terlebih ada keyakinan bahwa tanah Jawa dalam kisah pewayangan yaitu warisan yang diberikan Pandawa untuk masyarakat Samin. Sehingga masyarakat Samin merasa memiliki atas tanah yang ia tinggali. Lalu ideologi atau logika yang dianut atau diajarkan oleh Samin kepada masyarakatnya, kepada penganutnya, yaitu logika retorika ngendeng atau lugu. Jadi yang saya pahami mengenai logika retorika ngendeng atau lugu ini, yaitu ciri khas dari masyarakat Samin sendiri yang berbahasa dengan logika gitu, retorika ngendeng atau lugu. Jadi bahasa Jawa yang lugu, namun jadi mengandung kritik gitu, atau pembangkangan terhadap kebijakan Belanda. Lalu perkembangan dari jumlah pengikut kaum Samin itu sendiri pada tahun 1906 sudah mencapai 3.000 orang yang tersebar di 34 desa di Blora dan masih berkembang. Penolakan yang dilakukan oleh kaum Samin itu sendiri yaitu menolak untuk membayar pajak, menolak untuk memperbaiki jalan, jaga malam, dan kerja paksa. Kaum Samin pernah mengungkapkan, atau masyarakat Samin mengungkapkan bahwa mereka akan
melakukan perbaikan jalan di sekitarnya jika itu diperlukan. Jadi tidak perlu didorong oleh pemerintah, sehingga membayar pajak, mereka menentang untuk membayar pajak dan kerja paksa. Lalu dampak gerakan Samin itu sendiri yaitu munculnya komunitas yang teguh dalam pendirian menjalani kehidupan dan melawan pihak Belanda tanpa kekerasan. Masyarakat Samin pula sangat menjunjung tradisi leluhur sehingga akhirnya melawan kebijakan-kebijakan penguasa yang menurutnya tidak sesuai dengan tradisi yang dianut oleh kaum Samin itu sendiri. Ajaran Samin Surasentiko ini mengajak masyarakat sekitarnya untuk tidak tunduk pada kebijakan-kebijakan kolonial yang sangat merugikan atau menindas pribumi dengan pajak dan penguasaan hutan. Kebijakan penguasaan hutan itu sendiri, di mana pada saat itu pemerintahan Belanda atau kolonial sedang gencar-gencarnya dalam pembangunan dan pembuatan kapal-kapal yang berbahan dasar kayu jati. Pada saat itu di Blora memang mempunyai struktur tanah yang kapur sehingga memang cocok untuk dijadikan hutan penanaman jati. Hal tersebut yang menjadikan pemerintah Belanda mengambil alih banyak kawasan hutan sehingga membatasi pengelolaan kayu dari pribumi itu sendiri sehingga merugikan dan mendorong kaum Samin atau masyarakat Samin untuk melakukan perlawanan. Kesimpulannya, pada dasarnya sikap dari masyarakat Samin tersebut adalah bentuk dari perlawanan terhadap Belanda, di mana masyarakat Samin melakukan perlawanan tanpa kekerasan namun dalam bentuk sikap dan penggunaan bahasa yang dibuat sedemikian rupa dalam beraktivitas dan berkehidupan. Masyarakat Samin pun akhirnya memiliki ikatan persaudaraan yang kuat karena menjalani konsekuensi pemahaman yang dianutnya bersama. Masyarakat Samin pada akhirnya menjadi bagian dari budaya Indonesia yang memiliki kearifan lokal. Adapun ini daftar referensi yang saya gunakan dalam pembuatan pointers. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pelajar-pelajar ahli majelis Zoom meeting dalam talian, kita dah dengar pembentangan 4 pelajar tadi. Sekarang pelajar-pelajar yang lain yang belum bentang atau yang tak bentang, sila mulakan buat komen ringkas untuk dihantar ke WhatsApp group supaya jimat masanya tak membazir ya. Jadi tak payah tunggu hingga komen daripada saya selesai. Oke, saya nak bagi komen secara dulu. Ini pembentangannya masih belum ada penambahbaikan, masih membaca ya. Bila awak selaku pelajar undergraduate membaca, budak sekolah rendah lagi cantik membacanya. Jadi ini satu bukti kukuh bahwa tajuk yang awak pilih ni, awak masih belum faham. Itu yang pertama ya. Jadi cuba membuat satu pendedahan, membuat satu penjelasan pembentangan tanpa membaca untuk menunjukkan bahwa awak faham. Awak mengerti dengan tajuk itu. Bila membaca, salah pun membacanya, tak cantik. Lagi cantik budak sekolah rendah. Jadi pelajar undergraduate masih membaca, masih mendedahkan. Nah, ini macam budak sekolah menengah lah ya. Jadi belum ada satu keupayaan akademik. Ini tak setakat untuk yang bentang sekarang, yang sebelumnya dan yang masa hadapan cuba. Boleh tak bentang tanpa baca? Macam saya sekarang, bla 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 bla. Awak macam tak faham subjek yang awak pilih sendiri kan? Itu yang pertama. Yang kedua, belum ada perspektif baru.
tak ada satu fakta baru, satu pentafsiran baru. Masih serupa dengan buku teks untuk budak-budak sekolah menengah. Jadi mungkin tak kurang membaca buku standar ya yang nanti yang nak saya tunjukkan. Jadi walaupun pembentangan ini satu latihan akademik ya, sebab awak adalah calon daripada cikgu sejarah atau bakal sejarawan, tapi kena mulakan ada keupayaan membentang dengan tanpa membaca atau menguasai, memahami tajuk yang dibentang. Okey, saya nak tunjukkan sekarang seorang demi seorang pembentangan awak ya. Sama ada yang dibentang ataupun dalam PPT, dalam PowerPoint. Pertama, Elva I. Maulida ya, mengenai perlawanan Banten terhadap Belanda abad 19. Buat tajuk pun tak betul. Perlawanan Banten. Banten ke, masyarakat Banten ke, atau Kiai Jawara Umarok ke, tak jelas. Ya. Tajuknya tak jelas. Perlawanan Banten. Banten ini nama orang ke atau nama apa? Lepas tu ada pula Umarok. Ini tak faham dia. Bahawa apa dia Umarok? Umarok itu adalah kaki tangan kerajaan. Yang kaki tangan kerajaan itu orang Banten sendiri. Jadi bila tajuknya macam ni, berarti orang Banten melawan orang Banten. Jadi belum paham dengan tajuk ni. Yang dibentang dulu mungkin Elva kena tengok filem Krakatau ya, yang dibuat oleh orang Belanda tu. Kena baca pun novel Max Havelaar ya. Supaya kita boleh faham mengenai macam mana masyarakat Banten tak puas hati dengan kerajaan kolonial Belanda. Yang awak tak sedar bahawa yang dimaksud dengan pihak kolonial Belanda tak setakat pihak Belanda. Belanda mentadbir Banten adalah tak terus. Dia setakat asisten residen dan controller saja. Manakala bupati, camat, lurah kekal itu bangsa pribumi. Jadi bila awak tengok Max Havelaar, bila tengok filem Krakatau, bupatinya kejam pun kepada penduduk Banten. Itu yang awak tak paham, seolah Belanda ni jahat semua. Yang jahat bangsa Banten pun jahat. Khasnya adalah elit-elit Banten yang bergelar sama ada Nata di Ningrat, sama ada yang ningrat-ningrat macam tu ya. Itu yang nanti pada masa revolusi Indonesia orang-orang Banten yang bergelar ningrat-ningrat itu direvolusi. Jadi itu yang awak tak paham, seolah-olah perlawanan masyarakat Banten ini setakat ditujukan kepada Belanda, jadi tak setakat pada Elva ya. Jadi saya sengaja membuat satu tajuk yang serupa. Saya nak tahu sama ada awak buat satu pentafsiran baru tak? Ada beza atau serupa tak? Ini nampaknya serupa dan tak ada pentafsiran baru. Tak faham pun mengenai tajuk yang dipilih. Ya. Guna pun istilah kepemimpinan militer Banten. Mana ada masyarakat Banten guna militer? Tak. Dia guna isim, guna jimat, guna keris, guna tombak. Itu je. Itu senjata tradisional. Tak ada kepimpinan militer. Jadi awak tak faham mengenai perlawanan masyarakat Banten. Okey, guna pun macam gaya ya, metode atau kaedah systematic literature review. Sambil tak faham pun awak lah apa ya metode ini. Tak ada pun ini sumber rujukannya dari mana, apa dia maksudnya, awak pun tak faham sebenarnya ya. Awak tak mendedahkan, tak membuat satu pentafsiran bahawa aneksasi Daendels, polisi dasar Daendels menghakis, memadamkan, menghapuskan Kesultanan Banten itu menjadi punca sabab musabab ketidakpuasan elit-elit Banten. Khasnya yang komited pada agama Islam, sama ada ulama atau jawara, itu yang awak tak tafsir. Jadi Daendels itu dia menghakis, memadam, menghapus Kesultanan Banten
ekoran mungkin ada konflik internal dalaman Banten dan Kesultanan Banten tak menyokong dasar pembuatan jalan Dendles dari Anyer ke Panarukan sehingga dihapus. Itu yang awak tak paham. Itu yang menjadi punca tak puas hati elit-elit politik ulama Jawara yang komit pada Islam terhadap kerajaan kolonial. Sama ada Dendles, British maupun kerajaan kolonial Belanda berikutnya. Jadi itu yang tak setakat Elva yang membentang Banten pun serupa. Dia masih belum paham punca daripada tak puas hati masyarakat Banten. Ya. Lepas tu gambar-gambar dalam PPT, dalam PowerPoint tak selari, ya, tak menyokong. Sepatutnya tunjukkanlah Kesultanan Banten, tunjukkanlah gambar Dendles, tunjukkanlah gambar Haji Wasid atau siapa, ya. Itu tak ditunjukkan. Ini gambar-gambar tak tahu gambar apa, tak selari, ya. Orang Indonesia kata jaka sembung kagak nyambung, ya. Tak dianalisis dan dibagi tafsir pun ini satu peristiwa penting, ya. Bahwa bencana alam khasnya meletusnya Gunung Krakatau itu pun menjadi satu punca sebab dan dorongan utama masyarakat Banten untuk melawan sistem kolonial yang tidak Islami. Jadi dia masyarakat Banten kata oleh sebab kerajaan kolonial bersih Maharajalela di Banten, Tuhan pun marah dengan menciptakan satu bencana alam. Krakatau pun marah meletup. Krakatau meletup 1883, 5 tahun selepas itu wujud satu mengikut Sartono Kartodijo pemberontakan petani Banten 1888. 5 tahun. Itu yang tak dianalisis, yang tak ditafsir, tak setakat oleh Elva, tapi oleh Fatima pun, ya. Jadi satu bukti kukuh awak belum paham mengenai rusuhan di Banten atau gerakan protes di Banten, ya. Ini mungkin selari dengan sumber rujukan yang masih terhad. Memang awak guna buku Sartono Kartodijo itu adalah satu disertasi, ya. Tapi nampaknya awak tak baca sebab penjelasannya tak paham, tak terselari dengan apa yang ditulis oleh Prof. Sartono Kartodijo, ya. Karena itu baca pula buku standar, ya, SNI, Sejarah Nasional Indonesia, baca buku IDAS yang dah moden, yang dah ditambah baiki, Indonesia dalam Arus Sejarah. Baca hubung kait antara bencana alam dengan perlawanan masyarakat Banten, ya. Yaitu artikelnya Ebi Lapian, sempena menghormati sejarawan Prof. Sartono Kartodijo dan sempena meletupnya Gunung Krakatau, ya. Bahwa wujud hubung kait antara faktor bencana alam dengan tak puas hati masyarakat Banten terhadap pihak kolonial Belanda dan kaki tangannya. Jangan lupa, ya. So bila melawan kepada pihak kolonial Belanda, tak setakat kepada Belanda, kepada kaki tangannya. Siapa dia? Penjawat awam pribumi pun, dari bupati, dari camat, dari lurah yang menjadi tali barut ataupun kaki tangan kolonial Belanda. Itu yang awak tak paham, seolah-olah masyarakat ini setakat melawan Belanda saja. Semua orang Banten baik, semua kaki tangan atau penjawat awam pribumi baik. Tak, dia memeras pun. Dia tak berlaku adil pun kepada masyarakat akar umbi, ya. Cari pula artikel-artikel dalam jurnal akademik yang relevan dan kena dirujuk, ya. Nah, saya nanti nak tunjukkan ada yang mengikut Andy Swirta 2015 tak wujud. Andy Swirta itu dalam rujukan. Bila awak dalam nanti kertas kerja menulis macam tu, saya nak bagi markah rendah nanti, ya. Jadi cari artikel yang relevan dan kena dirujuk dengan betul. Bila ada dikutip dalam pembahasan, kena dituliskan dalam senarai rujukan dalam daftar pustaka, ya. Itu mengenai Elva. Yang keduanya Fatima and Aina, serupa pun, ya. Masih membaca, belum paham pun tajuk ni, ya.
yang dibentang dulu, ya. Tak disinggung mengenai bila tadi Syekh Ibrahim Al-Bantani atau siapa, tapi ada satu tokoh penting yang awak nampaknya silap, ya. Syekh Nawawi Al-Bantani, awak mungkin tak paham pun, ya. Pada ajaran-ajarannya sangat kritikal, sangat penting pada masyarakat Banten, ya. Dan Tasakat Fatimah yang tadi pun mungkin bila awak nak memahami Kesultanan Banten dan nanti dihakis oleh Daendels dan pesannya atau pengaruhnya, karena bacalah Kesultanan Banten mengikut doktor pertama anak jati Banten di bawah bimbingan terus Christian Snukrugroje. Siapa doktor pertama orang Indonesia dalam bidang sastra yang menulis mengenai sejarah Banten? Hussein Jayadiningrat. Tak dibaca, tak diguna. Buku ini dah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Jadi awak pun tak faham mengenai Kesultanan Banten, orang tak membaca disertasinya Hussein Jayadiningrat, ditulis 1913, masa kolonial. Dia adalah doktor pertama, orang pribumi yang mendapat gelaran PhD daripada Leiden University di bawah seliaan Profesor Dr. Christian Snukrugroje. Terus, ya. Jadi tak baca buku itu karena itu tak paham. Kemudian masa nak merancang pemberontakan tu, awak ni macam dia mengadakan satu satu pertemuan formal, Bila awak baca buku Prof. Sartono Kartodijo, jadi apa pasal Belanda tak boleh mengesan, tak boleh mengenal pasti pertemuan-pertemuan rahasia untuk merancang perlawanan? Karena pertemuan itu diadakan dalam majelis-majelis tarekat, majelis-majelis sufi, sehingga Belanda tak paham dan mungkin itu dianggapnya satu pertemuan keagamaan, tak mencurigakan. Jadi itu yang awak tahu, seolah-olah nak merancang pemberontakan ini mengadakan satu rapat, satu pertemuan secara formal. Bila macam tu Belanda pasti tahu. Tapi karena pertemuannya informal, melalui pengajian, melalui majelis amalan tarekat, itu yang Belanda tak tahu bahwa elit-elit Banten nak merancang satu bantahan, satu perlawanan. Itu pembentangannya, ya, yang masih menunjukkan awak karena membaca dan tak paham pun mengenai geger Cilegon ini, ya. Serupa dengan tadi, gerakan perlawanan ini tak setakat kepada Belanda, ya. Belanda setakat dari gubernur jenderal, residen, asisten residen hingga controller saja. Manakala bupati, wakil bupati, camat, wedana, lurah, kekal bangsa pribumi, orang Banten pun. Jadi itu yang awak macam nak menyalahkan Belanda saja, bangsa pribumi yang menindas bangsa sendiri macam tetap suci, ya, itu yang awak tak paham. Menggunakan pun satu istilah yang tak betul, yang silap, ya. Semangat supinisme, apa dia supin? Sambil awak pun tak jelaskan, sufi tarekat apa yang diamalkan oleh elit-elit dan masyarakat akar umbi Banten untuk melawan pihak kolonial dan kaki tangannya, tak dijelaskan, ya. Sekali lagi, kes daripada Daendels yang menghakis, yang menghapus Kesultanan Banten dan punca dari tak puas hati masyarakat Banten tak dianalisis. Padahal ini penting, ya. Soal perlawanan ini dia macam perlawanan bersenjata, ya, macam tadi. Bila perlawanan bersenjata pastilah berjaya. Ini adalah satu bentuk bantahan perlawanan tradisional, tak menggunakan pakai senjata. Senjatanya tradisional, jimat, isim, wirid, dan satu keyakinan kebal. Tak macam sekarang, masyarakat Banten masih mengamalkan ilmu debus, kan? Dia coba potong lidah dia, dia tusuk badan dia kata saya kebal. Jadi bila melawan Belanda saya pun kebal. Itu satu gerakan tradisional melawan satu sistem kekuasaan kolon Belanda yang modern dengan senjata modern, tewaslah. Tak berjaya, itu yang tak dianalisis.
Seolah-olah perlawanan Banten ini berjaya dan semuanya jadi hero. Mengikut Sartono Kartodijo, setakat beberapa jam saja perlawanan itu dah ditumpas oleh tentara atau polis daripada kerajaan kolonial Belanda. Dibantu pun oleh opas-opas Indonesia ya. Polisnya mungkin orang Jawa, orang Madura, orang Manado, orang Ambon, itu yang tak awak analisis ya. Jadi janganlah Geger Cilegoni satu peristiwa yang hebat sangat, lebih-lebih tadi dia patutlah menjadi satu hero nasional, pahlawan nasional apa, itu awak kena pahamkan dalam konteks ini satu gerakan tradisional melawan satu sistem kekuasaan yang modern, termasuk tentera yang modern, polis yang modern. Jadi itu yang kena dipahamkan ya. Awak ini calon sejarawan menganalisis kena objektif, kena logik, kena rasional ya. Tak boleh ikut-ikutan dengan analisis yang tidak rasional. Oke, mungkin ini pun selari dengan sumber rujukan yang terhad. Tak guna bukunya Sartono Kartodijo ya. Yang pertama tadi Elva dah guna, tapi awak tak guna. Ini adalah disertasi Prof. Sartono Kartodijo di Leiden University ya di Belanda. Atau disertasi yang komprehensif ya, sebaiknya dibaca. Baca pun tentu buku standar SNI, IDAS. Bila awak menuliskan tajuk dari internet itu, tak payah di italic ya. Itu bukanlah tajuk buku. Saya kerap menyatakan dan pelajar-pelajar ini macam tak ambil berat ya, macam bengang. Sepatutnya tajuk buku, nama jurnal, nama akhbar, nama majalah itu di italic. Itu dicetak miring. Bila awak nanti buat kertas kerja masih tak menghiraukan, memperhatikan apa yang saya bagi saranan, nanti saya bagi markah rendah pun. Bermaksud awak tak paham tata cara penulisan akademik. Ya. Tajuk buku kena dicetak miring, tapi tajuk artikel dalam jurnal, artikel dalam internet, tak payah dicetak miring, tak payah di italic. Ya. Itu yang pelajar-pelajar yang lain tak ambil pemerhatian, macam itu kecil, kecil. Ya kecil aja dah tak betul, apatah lagi yang besar. Ya. Oke, kena cari lagi artikel-artikel dalam jurnal ilmiah yang relevan. Ya. Tadi, bila awak merujuk, memetik sumber, kena ditulis sumber itu dalam senarai rujukan, dalam daftar pustaka. Ya. Jadi bila awak kata mengikut Sartono Kartodijo 1984, kena tuliskan Sartono Kartodijo itu dalam senarai rujukan atau dalam daftar pustaka. Ya. Itu sekarang ketiga daripada Fitriani Andari. Ini pun lagi teruk ya cara merujuknya. Jadi saya tak yakin awak ni mungkin setakat baca makalah orang lain seolah jadi punya awak ya. Jadi tak paham pun pilih tajuk ni ya. Menuliskan pun sumber rujukan tak betul. Macam mana walaupun ini satu latihan akademik ya, tapi pelajar kena betul membentang, membuat satu rujukan ya dan sebagainya. Fitriani pembentangannya ini serupa nih ya, saya sengaja supaya saminisme itu macam mana bila dibentang oleh dua orang sama ada serupa ke, ada perspektif baru, ini tak ada perspektif baru. Serupa saja dua pembentangan ini macam dan tak paham pun mengenai gerakan saminisme ya. Jadi masih membaca, bacanya pun salah. Kerap silap pun menyebut saminisme, sanimisme. Sanim, bukan samin. Ya. Jadi menunjukkan awak tak paham. Lepas tu demo diam. Awak tak paham demo diam ni seolah-olah adalah satu khas gerakan samin. Ini adalah satu tradisi bantahan orang Jawa sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam Kerajaan Mataram, bila masyarakat akar umbi membantah, dia guna satu istilah yang dipanggil dengan gerakan pepe. Gerakan pepe ini menjemur diri dalam panas terik matahari dengan berdiam. Diam, tak ada bersuara.
untuk menunjukkan bahwa dia membantah. Sultan yang bijak, sultan yang baik, dia nak tahu bila ada masyarakat berjemur diri dengan berdiam, itu menandakan tak puas hati. Dia nak temui yang membantah itu, yang demonstrasi itu, dia penuhi aspirasi dan keinginannya. Itu demo dia. Jadi awak tak paham, seolah-olah ini gerakan kami ini setakat pada zaman ini adalah satu tradisi masyarakat Jawa yang dah lama, dia zaman kerajaan Mataram. Gerakan pepek. Pepek berjemur. Fitri ini awak orang Blora bukan? Bangsa Jawa bukan? Mungkin bukan ya. Sehingga itu banyak yang tak paham ayat-ayat dalam bahasa Jawa. Jadi saya cakap hari-hari dalam bahasa Jawa. Saya daripada daerah Pantura, pantai utara Jawa Barat ya. Bahasa Cirebon, bahasa Indramayu. Paham pun bahasa Samin, bahasa Blora. Awak mungkin tak paham dan salah mentafsir ya mengenai ajaran orang-orang Samin. Ya. Begitupun dengan demo tembang. Awak tak mendedahkan. Tembang macam mana yang dinyanyikan oleh orang Samin? Demo tembang pun ini adalah satu proses bantahan yang lama. Sekarang pun pelajar-pelajar di pengajian tinggi bila nak tunjuk perasaan, dia menyanyi-nyanyi pun. Ya. Itu demo tembang pun. Tapi nyanyiannya bila pelajar sekarang nyanyian sarkastis kan. Saya ingat masa dulu nak menjatuhkan Soeharto guna nyanyian-nyanyian yang menyindir penguasa. Masih ingat demo tunjuk perasaan pelajar untuk menjatuhkan Presiden Soekarno? Dia nyanyi anak ayam turun 10 kan. Tapi disindir dengan menghina presiden dan marwahnya. Itu biasa demo tembang pun, tapi saya tak tahu apa demo tembangnya Samin. Yang ditembangkan apa dia? Awak pun mungkin belum tahu dan tak paham ya. Okey, itu yang dibentangkan ya. Sekarang PPT-nya awak tak mendedahkan, tak mentafsir orang Samin ni, Samin Suro Sentiko ni punya satu moto atau ideologi iaitu bahawa lemah podo duwe. Banyu podo duwe. Jadi tanah, air, hutan itu milik bersama. Apa pasal kena dikuasai oleh penguasa sama ada Belanda ataupun kerajaan Republik sekarang? Itu tak betul. Jadi orang-orang Samin ini kata semuanya ni punya kita semua, tak payah dilarang, tak payah ditegah. Sebab hutan alas podo duwe, lemah podo duwe, banyu podo duwe, awak pun tak paham apa Pak Andi cakap apa ya. Semuanya milik bersama, tak payah ditegah, tak payah dilarang masyarakat untuk mengambil hasil hutan, memanfaatkan tanah, mengambil air. Sekarang oleh kerajaan sekarang air pun kena beli aqua ya. Itu sebenarnya ditentang oleh gerakan Samin sebab air milik bersama, tanah pun punya bersama, hutan punya bersama, tak payah dimiliki oleh seseorang. Itu yang dibantah, diprotes oleh orang Samin. Awak tak dedahkan, ya? Tak disebut dan tak ditafsir. Nah, ini cara menulisnya tak betul ya. Jadi awak ini belum paham tata cara penulisan akademik. Tak boleh awak membuat satu petikan mengikut Sastro Atmojo dalam Hendrastomo. Jadi awak kena baca terus pendapatnya Sastro Atmojo. Tak boleh mengikut lagi Hendrastomo. Saya kerap nih menyatakan yang macam ini ya. Bila awak membuat satu ayat, satu kalimat, menurut Andi Suwirta, tak boleh dalam Erik Kamsori. Saya kerap menyatakan semacam ini. Jadi awak kena baca buku saya terus. Jadi bila awak nak memetik pendapatnya Sastro Atmojo, baca buku dia. Jangan mengikut Hendrastomo. Hendrastomo mungkin silap. Lepas tu awak silap pula. Dalam teksnya Hendrastomo 2019, ditengoknya di senada rujukan daftar pustaka 2018. Jadi dah tak betul menulisnya. Maaf Pak, silap. Ya, yang kecil saja silap, apatah lagi yang besar. Ya, itu saja. Jadi cara penulisannya tak betul. Ya. Gambar-gambar ilustrasinya tak menyokong. Ya. Macam yang tadi pun. Ya. Setakat Samin Suro Sentiko dengan ada pengikutnya. Yang lain-lainnya, ada pun pegang bendera merah putih. Ya. Buluh runcing, nak berperang. Apa?
tadi kata Samin ini perlawanannya bukan kekerasan, tapi gambar-gambarnya menunjukkan orang pegang senjata, nak berperang, jadi tak selari dengan PPT, dengan pembentangan awak ya. Jadi contoh perlawanan dengan tembangnya pun tak awak tunjukkan, mungkin tak paham pun tembang Jawa ya, bahasa Jawa. Awak boleh nyanyi lagu ilir-ilir tak? Guntul pacul. Mungkin tak paham pun ya. Termasuklah ini. Ajrak dengki, opo ajrak dengki? Tak ada. Mungkin ajak dengki, ojo dengki. Ini ajrak dengki. Stre tukar padu, betul lah kalau tukar padu ya. Jahpen kemeren, opo awak ni tak paham pun ya. Ajak kuntil jumpur, bedog, bukan bedog. Ini bahasa Sunda pun guna badog. Ya. Mana babadog gue, colong, memang mencuri. Bukan ngambil milik orang lain, mencuri, badog, colong. Mana menyolong pegawai itu mencuri. Ya, jadi tak paham pun mungkin ya mentafsir apa nih ajaran-ajaran daripada orang Samin atau Saminisme. Jadi sebab awak bukan orang Blora, bukan orang Jawa, tak paham pun ya ajarannya. Ini lagi truk lagi mengutipnya. Coba awak paham tak? Mengikut Dharma Stuti dalam Hutomo. Dharma Stuti ditulis 2015, tapi Hutomonya 96. Tak logik. Ya, tak logik. Jadi dah salah. Menurut Dharma Stuti dalam sepatutnya bila Dharma Stuti menulis 2015, Hutomonya 2020, itu logik. Jadi ini satu bukti kukuh bahwa awak memang tak paham dengan tajuk ini ya. Salah paham dan salah menulis pun. Tak paham pun ajaran-ajaran daripada Samin pun ya. Oke, itu sumber rujukannya jelas masih kurang ya. Kena baca buku-buku standar mengenai gerakan Samin ya. Prof. Sartono Kartodirjo, selain dia disertasinya mengenai Banten, dia pun menulis mengenai Ratu Adil, mengenai gerakan-gerakan protes di Jawa, salah satunya gerakan Samin. Baca bukunya Prof. Sartono Kartodirjo. Mengenai hutan yang orang Samin tak puas hati kena dikuasai oleh pihak kerajaan Belanda, baca tesisnya Warto. Ini sejarawan daripada UNS ya, University 11 Maret di Solo, Blandong, mengenai hutan. Yang tadi alas podo due, banyu podo due, lemah podo due. Jadi hutan itu milik bersama kata orang Samin. Jangan dikapling oleh pihak Belanda ya. Baca Hari Ji Binda, selain dia menulis mengenai Jepun pada masa Jepun, Islam pada masa Jepun, dia nulis mengenai gerakan Samin. Kurang melancong awak nih ya. Mengenai perlawanan Samin yang anti kepada kekerasan, satu bantahan yang tak menggunakan kekerasan, baca bukunya James Scott, Perlawanan Kaum Petani, dah ditranslate dalam bahasa Indonesia. Ini tak setakat gerakan Samin, petani-petani yang tak ada kuasa, yang tak boleh membantah secara keras kepada pihak kolonial, dia guna satu cara yang soft, cara yang lembut, seperti Samin. Di Afrika, di Asia, di Amerika Latin, sama. Jadi James Scott kata contohnya, bila seorang petani disuruh oleh pihak kolonial atau penjawat kolonial ya untuk mengerjakan sesuatu, dia mungkin bersetuju dengan memberikan satu hormat, tapi bersama dengan menghormat dia kentut. Dia menghina orang yang membagi perhatian dengan membuang air, membuang angin. Itu satu bantahan. Tak menggunakan kekerasan. Serupa tadi pun. Diarah suruh membuat jalan. Tak mengerjakan. Itu satu bantahan. Ataupun dia kerjakan tapi bukan memperbaiki tapi merosak jalan itu. Itu satu bantahan dari orang petani yang tak ada kuasa. Itu yang tak dianalisis ya. Jadi guna atau baca bukunya James Scott nih mengenai gerakan-gerakan petani atau orang akar umbi yang tak ada kuasa, yang tak ada kekuatan untuk melawan. Ada cara.
Macam awak ya, mungkin bila diarah oleh orang lain, termasuk diperintah oleh saya sebagai pensara, awak macam ia ikut, tapi sebenarnya tak mengerjakan, itu satu bantahan. Ya. Macam orang Jawa kan, G, tapi mboten kepanggih, tapi tak bersetuju, itu satu bantahan. Ya, itu yang awak tak dianalisis bahwa gerakan Samin itu dia boleh menggunakan cara yang macam itu. Ya. Cari lagi artikel-artikel dalam jurnal ilmiah tadi ya, yang relevan dan kena dirujuk. Tak boleh mengikut Sartono Kartodirjo tahun sekian tak wujud. Tak boleh juga mengikut Sartono Kartodirjo dalam Andi Swirta. Tak betul. Mungkin Andi Swirta silap mentafsir Sartono Kartodirjo. Jadi awak jangan percaya pada saya, harus percaya kepada Sartono Kartodirjo terus ya. Itu tak setakat untuk pelajar yang bentang hari ini, tapi untuk masa hadapan ya. Akhir sekali Sita Laisa ya. Serupa gerakan Samin, tak ada yang baru pun ya, mungkin belum paham pun gerakan ini. Yang bentangnya juga tadi dalam metode, dalam kaedah mengikut Kunto Wijoyo. Oh, ditengok dalam senarai rujukan, dalam daftar pustaka tak ada Kunto Wijoyo itu. Itu dah bohong pun ya, dah berbohong secara akademik. Tak boleh ya. Nanti dalam kertas kerja bila awak memetik pendapatnya Kunto Wijoyo, kena tunjukkan apa dia buku atau artikel daripada Kunto Wijoyo itu ya. Sekarang PPT-nya, PowerPoint-nya Samin Surosentiko adalah seorang yang buta huruf, tapi dia macam dapat wahyu ya, dapat ilham dalam bentuk buku. Apa nama buku ajaran Samin? Awak tak tunjukkan, tak sebutkan ya. Sehingga dalam buku itu mungkin ada satu petata petiti, ada ajaran tadi banyu podo duwe, lemah podo duwe, alas podo duwe. Mungkin awak pun belum paham ya. Menulis Samin pun silap ya. Gerakan Samin Surosentiko ditulisnya pun Surayantoro. Nanti nama awak pun Sita Laisa, silap ditulis ya Sito Laiso. Awak pun tak senang kan bila nama awak ditulis silap ya. Sito Laiso. Itu nulis nama orang kena betul ya. Tak boleh nama saya ditulis Wirto ya. Samin Surosentiko, jangan Surayantoro, nanti marah pengikut Samin ya. Awak di antara tajuk dengan perbahasan Jaka Sembung ya, tak selari dalam tajuk 1890 hingga 1914 saja, tapi dalam perbahasan hingga 1930. Macam mana? Ya. Jadi antara tajuk dengan perbahasan dengan pembincangan tak selari ya. Tadi pun mentafsir, saya yakin Sita pun bila Sito Laiso mungkin orang Jawa ya. Tapi Sita Laisa saya tak yakin awak paham bahasa Jawa. Retorika gendeng. Gendeng awak pikir apa gendeng? Wong gendeng apa itu artinya? Apa maksudnya ya? Ngelugu. Tak paham pun ya. Gendeng orang tidak waras ya. Lugu polos. Ya. Jadi tapi kena dicek apa betul Samin itu guna retorika ngendeng atau gendeng apa. Mungkin awak pun tak paham ya. Jadi apatah lagi tadi dikatakan tanah Jawa ini merupakan warisan dari Pandawa. Kisah wayang mungkin betul, tapi awak tengah bincang mengenai sejarah. Kisah wayang, Pandawa, Bima, Arjuna, Nakula Sadewa, siapa Pandu Dewanata, Yudhistira bukanlah tokoh-tokoh historis ya. Dia adalah tokoh imajinatif dalam cerita wayang. Jadi awak tengah bincang mengenai sejarah ya. Jadi jangan percaya 100% kepada ajaran yang tak selari dengan
fakta-fakta sejarah ya. Jadi itu pembentangannya tak ada pentafsiran baru, mungkin belum paham pun tajuk gerakan SAM ini ya. Dan ya rujukannya pun ini lagi truk ya, lagi jelek ya. Selain masih kurang, cara penulisan tak betul, salah ya. Tajuk buku, nama jurnal kena di italic, kan dicetak piring. Kerap saya nih ya. Ini pun mengguna buku yang dia tak tahu bahwa buku ini bukanlah ditulis oleh Tim Nasional Penulis Sejarah Indonesia. Buku S.in.I. Sejarah Nasional Indonesia jilid 4 nih. Ini dieditori oleh tadinya 3 sejarawan ulung. Sartono Kartodijo, Marwati Juned Puspenegoro, Nugroho Notusanto. Awak bila tulis macam ni, ditertawakan oleh budak-budak sekolah menengah pun. Oh, cikgu saya memang tak pandai lah sejarahnya. Dia pikir penulis daripada buku Is.in.I ini adalah Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia. Oh, cikgu saya kurang piknik, dia kata ya. Jadi janganlah awak memperbodoh diri ya dengan membuat senarai rujukan tak paham siapa editor atau penulis buku itu ya. Baca pun buku-buku standar ya daripada tadi Sartono Kartodijo mengenai Ratu Adil, mengenai gerakan protes di Jawa, baca mengenai hutan orang Samin, tesisnya Warto, Benda, Hari J. Benda mengenai gerakan Samin, James Scott perlawanan kaum petani ya, baca pun IDAS, cari lagi artikel-artikel dalam jurnal akademik yang kena dirujuk ya, jangan setakat mengikut Andi Swirta dalam Eric Kamsori, itu tak betul ya. Jadi coba dibiasakan membuat satu rujukan tuh terus kepada sumbernya, jangan mengikut orang lain lagi ya. Harap-harap awak paham ya apa yang saya bincang nih. Bahasa Melayu ini serupa dengan bahasa Indonesia ya. Jadi saya tak tahu apa pasal pelajar-pelajar saya masa bentang, masa buat kertas kerja macam tak ambil berat, tak memperhatikan apa-apa yang disarankan oleh pensyarah, yang dicadangkan, direkomendasikan oleh dosennya. Jadi tak ada pentafsiran baru, tak ada fakta baru, menulis pun masih silap, sama ada menulis daftar pustaka, mengutip rujukan ataupun menulis tata cara ilmiahnya. Saya pikir saranan daripada saya ini berlaku tak setakat untuk yang bentang hari ini, yang dah membuat kertas kerja dan dihantar kepada saya pun, bila memang menulisnya tak betul, kekal saya bagi markah rendah ya. Nah, kepada yang belum bentang dan nak buat kertas kerja, coba perhatikan apa yang saya sarankan, apa yang saya cadangkan, supaya walaupun ini satu latihan akademik ya, satu latihan ilmiah, tapi kena betul, menulis yang betul, bentang yang betul, bentang harus paham dengan tajuk, sebab tajuk ni pilihan awak, bukan pilihan saya. Saya masa awal saran kata kena pilih tajuk yang selari dengan wawasan sejarah awak. Jangan pilih tajuk yang tak kita tak faham. Nanti bila kita tak faham, sukar nanti sama ada bentang maupun menulis. Ya. Ini tajuk pilihan sendiri, bentang masih membaca. Budak sekolah rendah lagi cantik membacanya dibandingkan dengan awak yang pelajar ya. Itu saja. Ini adalah satu motivasi diri ya kepada awak supaya selaku pelajar pertamanya kena banyak membaca. Bila awak kurang membaca memang tak faham dengan satu peristiwa, dengan satu tajuk pilihan awak. Akhirnya setakat membaca saja. Bila awak kurang membaca, membuat senarai rujukan pun terhad, terbatas, dan silap pun cara menulisnya. Jadi pelajar-pelajar sejarah ni memang kena rajin membaca, kena kuat membaca. Nama universiti di Malaysia tu UKM. Itu pelajar-pelajarnya bangga. UKM bukan setakat Universiti Kebangsaan Malaysia, dia kata UKM, Universiti Kuat Membaca. Ya, jadi awak selaku pelajar sejarah kena kuat membaca. Bila tak kuat membaca, awak
silap salah pilih jurusan ya, silap pilih jabatan. Itu saja yang boleh kita bincang pada hari ini. Kita nak bertukar kepada WhatsApp group untuk dengar pun komen-komen ringkas daripada rakan-rakan awak yang belum bentang. Terima kasih. Kita nak jumpa semula pada pekan hadapan. Jom kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, boleh live ya.